Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan cerita Selingan. Rintik hujan turun saat Bima selesai menata peralatan konstruksi di tepi jalan. Tangan kasarnya yang berlumur semen diusapkannya asal ke celana. Hari ini ia harus cepat pulang. Bukan karena kelelahan atau kemalasan, tetapi karena Bu Salma menanti di rumah. Sejak kecelakaan itu, hidupnya berubah total. Bu Salma yang dulu lincah berjualan di pasar, kini hanya terbaring di pembaringan. Mira, istrinya, telah berangkat ke luar negeri sebulan lalu mencari nafkah sebagai TKI karena mereka membutuhkan uang. Akibatnya, Bima harus sendiri mengurus ibu mertuanya yang lumpuh. Tiap hari Bima bangun pagi untuk menyiapkan bubur, menyuapi Bu Salma, dan membersihkan rumah sebelum berangkat kerja. Pulang kerja ia harus mengganti popok dan menyiapkan makan malam untuknya. Terkadang ia terpaksa menolak tawaran lembur karena tak ada yang bisa menjaga mertuanya. Malam itu, saat Bima masuk ke kamar dengan membawa semangkuk sup hangat, wanita itu menatapnya lama. Keheningan menyelimuti mereka hingga Bu Salma berkata, "Maafkan ibu, nak. Seharusnya kamu tidak perlu repot begini." Bima terdiam sejenak. "Saya tinggal di rumah ibu. Ini juga kewajiban saya. Tapi kamu punya hidupmu sendiri. Seharusnya kamu bisa bekerja leluasa tanpa beban merawat orang sakit seperti ibu," sahut Bu Salma. Bima menghela napas, lalu duduk di kursi kecil di sisi pembaringan, mengaduk sup di mangkuknya. "Dulu, saat saya masih pengangguran dan tak punya apa-apa, ibu menerima saya sebagai menantu Mira tanpa ragu. Ibu tak pernah mengusir saya meski saya numpang di rumah ini. Sekarang giliran saya yang menemani ibu." Mata Bu Salma berkaca-kaca. Malam itu, di tengah hujan yang kian lebat, Bima merenung bahwa ini mungkin bukan kehidupan yang ia impikan usai menikah. Namun di antara debu, semen, dan luka yang belum pulih, ia paham satu hal. Hidup bukan soal memilih yang mudah, melainkan menjalankan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan. Ia mengambil sesendok sup, meniupnya perlahan, lalu menyuapi Bu Salma. Pagi itu, Bima terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun di halaman rumah Bu Salma. Ia segera bergegas ke dapur untuk memasak bubur. Rutinitas ini sudah berjalan lebih dari sebulan. Sejak mertuanya lumpuh, dari dalam kamar terdengar suara lirih. Bima buru-buru menuju kamar Bu Salma. Ia mendapati wanita itu terbaring dengan mata menerawang ke langit-langit. Ada kesedihan dalam sorot matanya, kesedihan yang seolah telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecelakaan itu. "Ibu, kenapa? Sakit?" tanya Bima duduk di samping pembaringan. Bu Salma menggeleng. "Ibu hanya merasa hampa." Bima terdiam sejenak. Ia tahu bukan hanya kelumpuhan yang membuat mertuanya seperti ini. Bu Salma adalah wanita yang dulu begitu ceria, selalu tersenyum pada siapapun, bahkan pada anak-anak kecil yang bermain di depan rumah. Namun sejak kecelakaan itu, ia lebih banyak diam. Dulu, meskipun hidup sendiri setelah ayah Mira meninggal, Bu Salma masih punya kekuatan. Ia bisa bekerja, berjualan, tertawa bersama para tetangga. Tapi sekarang, ia hanya bisa berbaring di sini, bergantung pada orang lain. Bima meremas jemarinya sendiri. Hatinya terasa berat mendengar keluhan itu. "Ibu, saya ada di sini. Saya nggak akan ninggalin ibu," katanya lirih. Bu Salma menoleh kepadanya dan tersenyum tipis. Meski matanya tetap sendu. "Ibu tahu, Bima, kamu menantu yang baik. Andai saja Mira bisa lebih bersyukur."
Sudah 6 bulan Mira pergi, tapi tak sekalipun ia menanyakan kabar ibunya. Bahkan ketika Bima mengabari tentang kecelakaan itu, Mira hanya membalas dengan pesan singkat, "Maaf, aku sibuk, nanti aku hubungi." Tapi panggilan itu tak pernah datang. Uang yang ia harapkan untuk membantu biaya pengobatan Bu Salma pun tak pernah terkirim. Saat istirahat siang, Bima duduk di bawah pohon, membuka kotak makan yang tadi pagi ia siapkan. Ia makan dengan perlahan, pikirannya melayang ke rumah, ke Bu Salma yang mungkin sedang sendirian menatap langit-langit kamar dengan kesedihan yang sama setiap harinya. Ia menghela napas, kecewa, marah, tapi juga kasihan. "Mira, kenapa kau begitu tega? Mira adalah anak kandung Bu Salma. Seharusnya ia yang lebih peduli. Seharusnya ia yang berada di rumah merawat ibunya, bukan Bima." Tapi Bima tak mau menyimpan dendam. Ia tahu tak ada gunanya menyalahkan keadaan. Jika memang tak ada lagi yang bisa diharapkan dari Mira, biarlah ia sendiri yang menjaga Bu Salma. Biarlah ia yang berbakti meski hatinya perlahan terkikis oleh luka yang ia pendam sendiri. Malam itu, angin berhembus lembut melalui celah jendela kamar Bu Salma. Bima duduk di kursi kecil di samping pembaringan, mengganti perban di kaki wanita itu dengan hati-hati. Sejak kecelakaan, luka di kakinya memang sudah mengering, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. "Dulu, kalau malam begini, ibu sudah tidur?" tanya Bima, mencoba mencairkan suasana. Bu Salma tersenyum samar. "Iya, habis capek di pasar, tapi kalau ada pelanggan yang masih cari sayur, ibu pasti tetap buka lapak." Bima mengangguk, mengerti betapa gigihnya wanita ini dalam mencari nafkah dulu. Ia hampir tak pernah punya kesempatan berbicara lama dengan mertuanya. Pagi-pagi, Bu Salma sudah pergi ke pasar, dan ketika Bima pulang kerja, biasanya ia sudah beristirahat. Namun kini keadaan berbalik. Sejak 6 bulan lalu, mereka selalu bersama. Tak ada lagi kesibukan di pasar, tak ada lagi suara gaduh plastik dan timbangan di lapaknya. Yang tersisa hanya kesunyian dalam kamar ini, ditemani percakapan-percakapan kecil di antara mereka. "Ibu kangen jualan?" tanya Bima lagi. Bu Salma menghela napas panjang. "Kangen sekali, Nak. Kangen memilih sayuran segar di pasar, kangen ngobrol dengan pelanggan, kangen lelah karena berdiri seharian. Dulu, ibu selalu merasa kuat, tidak pernah terpikir kalau suatu hari akan bergantung pada orang lain." Bima terdiam. Ia bisa merasakan betapa beratnya perubahan ini bagi mertuanya. "Ibu, kalau ibu sehat nanti, kita jualan lagi ya. Saya bantu," katanya mencoba memberi harapan. Bu Salma tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. "Terima kasih, Nak. Tapi ibu tahu, mungkin ibu tidak akan bisa seperti dulu lagi." Sejenak keheningan mengisi ruangan. Bima meremas jemarinya sendiri, menahan rasa perih yang mulai menjalar di dadanya. Ia tahu, Bu Salma bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan. Ia kehilangan kehidupannya, kebebasannya, dan sebagian dari dirinya sendiri. Dan kini, satu-satunya yang bisa Bima lakukan adalah tetap ada di sini bersamanya, menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh Mira. Mira yang memilih pergi, yang tak pernah menoleh ke belakang. Bima menatap wajah Bu Salma yang mulai terpejam, lalu membenarkan selimutnya.
luar, angin malam berhembus lembut, membawa doa seorang ibu yang baru benar-benar memahami arti kehadiran seorang anak. Bukan dari darahnya, tapi dari ketulusan hatinya. 6 bulan bukan waktu yang singkat. Setiap malam, Bima menemani Bu Salma, mendengarkan cerita masa lalunya, berbagi tawa di sela-sela kelelahan. Dan tanpa sadar, hatinya mulai berubah. Awalnya, ia menganggap perasaan ini hanya sebatas kekaguman. Bu Salma adalah wanita yang luar biasa mandiri, penuh kasih, dan memiliki kelembutan yang bahkan tak pernah ia temukan pada Mira. Tapi semakin lama, Bima sadar ini lebih dari sekedar kekaguman. Bukan hanya rasa hormat seorang menantu kepada mertuanya, tetapi perasaan seorang lelaki kepada wanita yang mengisi hatinya. Ia benci mengakui ini. Ia merasa bersalah. Tapi perasaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat senyum lembut Bu Salma, mendengar suaranya yang menenangkan, dan merasakan kenyamanan dalam setiap perhatian kecil yang diberikannya. Namun Bima memilih diam. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya jatuh cinta pada wanita yang seharusnya ia panggil ibu? Malam itu, saat Bima membenarkan selimut Bu Salma, wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam. Bima, suaranya lirih. Bima menghentikan gerakannya, menatap Bu Salma dengan tatapan penuh tanya. "Kau baik sekali pada ibu, melebihi anak kandung ibu sendiri," kata Bu Salma. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Bu Salma menarik nafas dalam dan menatapnya dengan tegas. "Kita tidak boleh lebih dari ini, Bima." Bima mengerutkan kening, menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Tapi Bu Salma mengangkat tangan, meminta ia berhenti. "Biarkan perasaan ini ada, tapi hanya di dalam pikiran kita, Bima. Jangan sampai menjadi kenyataan. Jangan sampai kita melukai siapapun," bisiknya. Bima menatapnya lama. Ada kesedihan, ada keinginan yang tertahan, tetapi juga ada pemahaman. Sejak malam itu, hubungan mereka tetap sama, tetap dalam batasan yang Bu Salma tetapkan. Namun anehnya, semakin lama kesehatan Bu Salma mulai membaik. Mungkin karena hatinya kini lebih bahagia. Mungkin karena ia merasa tidak lagi sendirian. Dan Bima, ia tetap di sana, tetap merawatnya, tetap mencintainya dalam diam. Cinta yang tak boleh terwujud, tapi juga tak bisa dihapus. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.